Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nikmat terutama kesehatan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan lagi perjuangan ya di dua pekan terakhir ya, karena pekan besok sebetulnya kalau dilihat dari kalender akademik itu sepertinya ya pekan yang untuk tenang ya, tapi bukan tenang yang sebenarnya ya, artinya nanti kalau misalkan ada jam yang memang perlu diganti di pekan tersebut, atau mungkin ada pertemuan-pertemuan yang harus disusulkan, atau mungkin menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum kalian selesaikan, misalkan seperti tugas dan lain-lain, itu harus segera diupayakan ya, karena tentunya dosen tidak akan menunggu selesainya kapan, jadi lebih cepat lebih baik, karena khawatirnya nanti kalau nilai sudah dikumpulkan, jadi kami juga ini dosen harus mengumpulkan nilai kalian. Jadi kalau nilai itu sudah dikumpulkan maka tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau memang belum mengumpulkan tugas ya otomatis nilainya tidak ada begitu ya. Artinya jangan berharap dosen untuk mencari-cari kalian, si A, si B belum ngumpulin, si C ini belum kuis, pokoknya semua inisiatif atau kreativitas dari mahasiswa untuk bertanya ya. Ini tidak hanya berlaku untuk mata kuliah saya ya. Artinya dosen-dosen yang lain pun juga harus seperti itu kalian. Jadi jangan menunggu untuk mendapatkan informasi ya, harus dari kalian. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, atau pekan ini kita masuk ke materi yang terakhir. Kita akan belajar mengenai imunologi dasar ya. Jadi imunologi dasar ini masuk ke dalam bagian biokimia karena di dalamnya itu melibatkan bahan-bahan atau zat-zat atau senyawa yang memang secara kimiawinya itu ada di dalam tubuh kita, dan itu semua memberikan peran tersendiri atau fungsi tersendiri bagi tubuh ya. Tentunya dalam hal ini kalian harus memahami sebelum lebih lanjut ya berkenaan dengan apa itu imunologi dasar. Jadi kalian harus paham dulu apa itu imunologi. Kalau dasar sebetulnya sesuatu yang bersifat umum, artinya dasar itu artinya masih awal ya, masih pengantar begitu. Tapi dalam hal ini kalian memang cukup menguasai atau memahami untuk yang sifatnya dasar-dasar terlebih dahulu. Jadi tidak secara spesifik ya, yang kompleks tentunya tidak bisa hanya disampaikan dalam satu kali pertemuan. Karena ini dasar, jadi ya masih bisa kita upayakan untuk satu kali pertemuan. Gitu ya. Oke, langsung saja di sini ya sebagai pertanyaan pengantar ya tadi yang saya spill di awal. Jadi sebelum kalian paham lebih lanjut bagaimana proses di dalam tubuh gitu ya, harus paham dulu apa itu imunologi. Itu satu. Yang kedua, kita mengenal yang namanya sistem imun di dalam tubuh ya. Karena ini kaitannya dengan imunologi tadi tuh. Kalau kalian sudah paham istilah imunologi pasti akan paham juga sistem imun dalam tubuh kita itu apa dan pentingnya apa. Ya kalau nggak penting nggak mungkin kita pelajari ya. Kalau nggak penting nggak mungkin kita butuh sistem imun itu. Nah, otomatis penting gitu ya. Baik, ada dua pertanyaan, satu mahasiswa saja di sini sebagai pengantar ya, yang sudah raise hand atas nama Desak Madewidi. Silakan. Baik Ibu, jadi imunologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai respon imun atau kekebalan tubuh, di mana pentingnya itu bagi kelangsungan makhluk hidup, organisme, yaitu karena setiap saat terpapar oleh infeksi patogen, respon imun ini diperlukan, makanya dia penting kayak gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Semoga yang lain sudah
menyimak materi yang sudah saya sharekan, jadi biar nggak rooming ya, apa sih yang dibacain sama yang dijelaskan sama Widi tadi. Artinya dalam hal ini paling tidak kalian sudah pernah menyimak dan punya catatannya. Kalau mengenai ada hal-hal yang belum begitu paham, dan inilah saatnya memahamkan. Jadi daripada kalian nggak sama sekali menyimak atau nggak punya catatan, jadi blank ya. Apa nih yang perlu dipahami? Kan dasarin saja atau awalnya saja kalian tidak menyimak begitu. Nah, baik, kembali ke imunologi tadi ya. Imunologi itu merupakan salah satu cabang ilmu ya, ilmu biologi yang mempelajari mengenai respon imun ya. Tadi sudah disebutkan di awal, respon imun yang memang itu berkaitan dengan kekebalan tubuh. Nah, tubuh kita ini harus kebal nih ya, meskipun tidak setiap saat karena semua tergantung dari kondisi naik turunnya imun kita, kemudian paparan yang terjadi di lingkungan, baik paparan internal maupun eksternal ya. Yang paling sering sih eksternal ya, karena itu yang bisa masuk menginfeksi tubuh kita gitu. Nah, dalam hal ini dikatakan penting, ya sangat penting sekali karena menentukan apa kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, dan dalam hal ini adalah manusia yaitu kita ya. Karena kita tidak akan mungkin tidak lepas dari paparan yang ada di dalam ada yang di lingkungan ya. Jadi kita pergi ke suatu tempat otomatis kan kita harus terpapar oleh sinar matahari, terpapar oleh udara, terpapar oleh benda-benda yang ada di sekitar kita, yang mana kita tahu bahwasannya ada makhluk hidup yang selalu ada di mana-mana ya, yang sifatnya mikroskopis, yaitu apa? Mikroba. Ya, tidak hanya mikroba ya, virus, kemudian protozoa atau apapun itu yang ternyata mereka juga sedang mencari sasaran ya untuk dijadikan inang. Nah, salah satu inang terbaik bagi mereka itu ya kita gitu ya. Makanya dalam hal ini tubuh kita harus punya tentara khusus ya yang menghambat atau menghadang itu semua supaya kita tidak terinfeksi. Kalaupun tuh memang terinfeksi, proses sembuhnya lebih cepat ya, karena kan tubuh kita ada perlawanan gitu. Jadi hal yang wajar ketika kita sakit ya, tentunya sakit itu kan ada tanda-tandanya tuh ya. Ada yang sifatnya tidak begitu langsung drop, pasti ada tanda-tandanya ya. Misalkan flu itu kan ditandai dengan kita mengeluarkan apa sih namanya lendir di dalam hidung kita ya, kemudian di tenggorokan kita terasa perih, batuk-batuk. Nah, itu kan salah satu kalau tubuh kita itu sedang terpapar sebetulnya. Nah, jadi sakit atau enggaknya itu tergantung dari sistem imun. Ya, nah itu konsep yang harus kalian pahami. Nah, tentunya semua hal yang berkenaan dengan imunologi ini setiap waktu itu terus berkembang karena seiring berjalannya penelitian-penelitian yang terus dilakukan oleh para ahli gitu ya, yang mana ini semua sangat memberikan kontribusi yang luar biasa di berbagai bidang ya, terutama sih bidang kesehatan ya, baik itu di bidang kedokteran, di bidang farmasi, yang mana itu semua diperlukan gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus diupayakan gitu ya dari kita mempelajari imunologi ya. Bagaimana kita bisa menciptakan atau bagaimana kita bisa membuat suatu obat kalau kita tidak tahu dasar-dasar ilmu imunologi ini. Kan kita ingin menyelamatkan tubuh seseorang yang terkena infeksi, tapi kita nggak ngerti infeksi itu apa, kemudian bagaimana mereka bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, tentu akan sulit jenisnya apa. Nah, itu juga akan sulit ya ketika tidak mempelajari itu semua. Selain obat juga ada vaksin. Kita tahu bahwa vaksin ini pun juga harus disesuaikan dengan sumber infeksinya ya. Kalau virus ya berarti dari virus apa gitu. Jadi beda dengan bakteri ya, dengan virus itu tadi. Kalau bakteri kan kita kenal senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri itu sebagai senyawa antibakteri ya. Dan itu tidak mesti harus dari bakterinya tersebut ya, meskipun ada beberapa senyawa yang diisolasi dari bakteri yang bisa dijadikan antibakteri, tetapi kan kebanyakan memang diambil dari makhluk lain gitu ya, misalkan dari tanaman ya, atau dari jamur yang memang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Tapi kalau virus, memang dalam hal ini yang perlu dipelajari adalah virus penyebabnya.
ya. Penyebabnya itulah yang nantinya akan didesain sedemikian rupa oleh para ahli ya untuk bisa dijadikan vaksin ya atau penangkal ya supaya tidak terjadi infeksi untuk selanjutnya. Nah, kemudian setelah kalian paham ya apa itu imunologi, kemudian pentingnya apa ya dalam tubuh kita, ya saya katakan 100% penting. Tanpa adanya imun di dalam tubuh kita, kita nothing gitu ya. Artinya segala penyakit akan mudah kita terima gitu ya karena tidak ada filter, tidak ada penghadang di awal. Tentara itu tadi ya, tanda kutip tentara yang bisa menghadang supaya tidak terjadi infeksi di dalam tubuh kita. Oke, itu dua hal yang harus kalian pahami di awal. Kalau untuk sejarah nanti secara prinsip cukup kalian tahu saja ya, tapi kalau secara detailnya nanti boleh kalian belajar atau baca-baca untuk pengetahuan kalian. Karena sebetulnya sejarah imunologi ini ada dua bidang yang tidak bisa terlepaskan ya. Yang pertama adalah di bidang bakteriologi, kemudian yang kedua adalah virologi ya. Karena kedua-duanya ini memang menjadi bagian penting ya untuk mempelajari bagaimana sih tubuh kita itu bisa terinfeksi, baik dari bakteri dan teman-temannya ya, maupun dari virus ya. Namun dalam hal ini kan kita sudah belajar ya di awal yang istilahnya postulat Koch gitu ya, di mana postulat Koch ini dicetuskan oleh Robert Koch yang merupakan pencetus ya untuk mengembangkan suatu postulat ya untuk mengetahui apakah suatu mikroba itu menjadi suatu penyebab penyakit atau bukan, dan itu pun harus memenuhi syarat yang berlaku ya. Jadi misalkan suatu hewan yang kita ambil misalkan tikus atau mencit ya yang memang itu dijadikan uji coba untuk penelitian. Kalau memang benar dia itu sakit karena mikroba A gitu ya, nah kita bisa mengambil darah dari si mencit itu atau dari tikus itu, kita identifikasi dan ternyata memang benar mikroba A itulah penyebab yang bisa menyebabkan si hewan itu sakit atau mati gitu. Nah kemudian kalau hasil isolasi tadi si bakteri penyebab sakitnya si mencit yang mati ini ternyata kita suntikkan kepada hewan yang sehat, akan memberikan tanda-tanda yang sama, akan memberikan penyakit yang sama. Artinya benar kalau mikroba A itulah yang menjadi tersangka utama terjadinya penyakit tersebut. Jadi memastikannya itu harus dengan proses yang panjang tentunya, yaitu dengan postulat Koch itu tadi. Jadi tidak sembarangan kita menuduh gitu ya kalau belum ada penelitian-penelitian yang memang memastikan penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri A misalkan. Misalkan TBC gitu ya. TBC itu kan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu perjalanannya panjang gitu ya. Jadi tidak bisa langsung diklaim gitu ya kalau bakteri ini tuh dapat menyebabkan TBC enggak. Jadi harus ada penelitian-penelitian yang memang mendukung gitu ya. Jadi yang bisa memberikan gejala yang sama itu tidak dalam satu objek yang sama atau tidak dalam satu hewan uji yang sama. Jadi ketika seseorang misalkan terkena bakteri tersebut, ya dia akan menunjukkan penyakit yang gejalanya TBC. Begitu pula kalau seseorang yang lain juga diinfeksi oleh bakteri tersebut, dia juga akan memberikan gejala yang sama juga. Mau siapapun dia, kalau terkena si bakteri Mycobacterium tuberculosis itu akan memberikan respon yang sama. Ketambah kalau sistem imunnya tidak mampu untuk menghalau itu semua. Ya. Nah, kemudian di bidang virologi kita tahu bahwasanya vaksin itu menjadi bagian yang dipentingkan ya. Artinya tanpa adanya vaksin tubuh kita tidak bisa mengeluarkan imun sebelum saatnya diinfeksi beneran ya. Karena prinsip dari vaksin itu kan membuat tubuh kita itu seolah-olah terinfeksi biar tubuh kita mengeluarkan yang disebut dengan antibodi, baru nanti antibodi itu kita simpan di dalam tubuh kita. Nanti pada saat waktu yang memang kita betul-betul terpapar oleh si virus tersebut, maka kita sudah punya si antibodi itu. Itu akan beda cerita kalau kita tidak punya antibodi apa-apa terhadap si virus yang bisa menginfeksi kita, ya.
hingga saatnya kita terinfeksi beneran sama virus yang bukan gladi itu tadi ya, gladi bersih itu, gladi kotor itu tadi ya, artinya beneran memang si virus itu yang menginfeksi, sedangkan tubuh kita sedang tidak baik kondisinya, imun kita yang alami juga sedang drop, ya sudah, berarti bisa menimbulkan apa itu sakit. Ya kalau sakitnya nggak parah, kalau sakitnya sampai membuat tubuh kita tidak baik ya, semua metabolisme dalam tubuh kita terganggu, ya otomatis bisa menyebabkan kematian. Makanya pentingnya vaksin yaitu membuat tubuh kita sudah memiliki antibodi dengan paparan yang menipu itu tadi ya, karena tidak berbahaya dalam tubuh kita ya, tapi dikenalinya sebagai sesuatu yang asing. Makanya tubuh kita menimbulkan perlawanan gitu ya, mengeluarkan antibodi. Nah kalau nggak gitu kita nggak bisa ngeluarin antibodi ya. Makanya dipaksa mengeluarkan antibodi hingga misalkan nanti kita kan nggak tahu ya kondisi kita berkontak dengan apa, berkontak dengan siapa. Terpaparlah dengan virus yang dimaksud tersebut. Nah, kita sudah punya kekebalan itu. Kalaupun toh memang sakit, pada umumnya sakitnya tidak begitu parah. Kenapa? Karena tubuh kita paling tidak sudah ada tentara yang bisa menghadang itu semua daripada tidak sama sekali ya. Jadi memang ini perlu dicermati dan dipahami dan semoga tidak ada yang anti vaksin ya di antara kalian. Oke, itu untuk sejarahnya ya. Nah, kita masuk ke respon imun. Kenapa respon ya? Karena itu tadi, kita diganggu ya harus ada respon dong, kan gitu ya. Jadi jangan diem, nanti lama-lama kita drop gitu. Jadi kita itu ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu meresponnya dengan baik kok sebetulnya. Tanpa kalian suruh pun ya akan ada respon. Responnya apa? Berupa perlawanan. Ya, jadi harus dilawan nih sesuatu yang nggak baik gitu ya. Jadi jangan berpikir apa ya udahlah pasrah aja lah mau gimana aja. Enggak, tubuh kita itu punya power gitu ya untuk melawan kejahatan itu semua ya. Terkadang malah orang yang bersangkutan yang nggak ada power gitu ya. Jadi ya udahlah ngalah aja lah gitu karena. Tapi kalau bagi si tubuh kita yang punya sistem imun, oh nggak bisa. Saya punya power kok. Saya nggak mau tubuh kita itu dihabisi oleh si mikroba atau virus itu tadi, apalagi sifatnya patogen ya. Jadi bagaimana respon tubuh kita untuk melawan semua sumber-sumber infeksi, entah itu virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing panas, apapun itu pokoknya yang mengganggu tubuh kita. Ya. Nah, respon imun itu seperti apa? Nanti kita akan lebih lanjut belajar ya. Jadi ada dua pengelompokan besar yang kita miliki. Ada respon imun yang sifatnya non spesifik ya. Ada respon imun yang sifatnya spesifik. Nah, itu nanti kita tutup dulu ya, nanti akan ada bahasan tersendiri. Yang penting kalian tahu respon imun itu ada dua, spesifik dan non-spesifik. Nah, sumber infeksi itu terjadi di mana dan dari apa saja? Oh, karena kita kan harus bersosialisasi tuh, harus keluar rumah gitu ya, tidak di dalam kamar, itu kan nggak mungkin ya. Kita akan bertemu dengan sesama manusia, akan bertemu dengan makhluk hidup yang lain ya, atau sesuatu yang sifatnya abiotik, misalkan seperti udara, ya, air, tanah dan lain-lain. Itu bisa menjadi tempat yang mudah untuk terjadinya penularan dari mikroba masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau semisal suatu mikroba itu berhasil masuk di dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan penyakit gitu ya, ini akan menyulitkan respon imun kita. Jadi kalah gitu ya. Makanya sebelum jadi sakit harus ditangkal dulu, harus diusir dulu gitu ya. Kalau masalah tanda-tanda itu sebetulnya karena respon ya. Jadi kalau tubuh kita itu tidak memberikan tanda-tanda, ya nggak ngerti kalau kita mau sakit. Seperti demam. Demam itu kan sebetulnya bukan wujud dari sakit ya, tapi itu adalah tanda kalau tubuh kita ini sedang dipapar gitu ya dan sedang ada perlawanan. Tinggal yang menang yang mana? Kalau selama 3 hari lebih ternyata masih demam, wah ini harus segera ada pemeriksaan lebih lanjut, harus ada bantuan dari luar. Gitu. Tapi kalau dalam waktu 1-2 hari sudah turun, ya berarti imun kita menang. Ya. Nah, kemudian semua hal yang bisa menyebabkan sakit bagi tubuh kita itu disebut dengan patogen. Ya,
Kenapa dikatakan patogen? Karena memang ini semua yang menyebabkan tubuh kita itu adanya gangguan, sehingga akan menimbulkan penyakit tertentu yang kita biasa disebut dengan istilah patogenesis ya. Jadi dalam hal ini perlu dipahami, sebetulnya tidak masalah kalau mikroba itu bukan sesuatu yang merugikan bagi tubuh kita ya. Tapi kalau yang merugikan itu yang perlu kita waspadai. Kan banyak tuh mikroba yang bisa kita manfaatkan ya, bahkan kita minum, bahkan kita makan ya, misalkan dari pembuatan fermentasi susu itu kan dari bakteri ya, atau mungkin pembuatan tempe yang itu dari jamur itu kan juga masuk ke dalam tubuh kita, tapi aman gitu ya, karena memang tidak ada upaya mereka untuk membuat tubuh kita menjadi inangnya atau mengambil apa yang kita miliki sebagai nutrisi mereka dan mereka beranak pinak di dalam tubuh kita atau menyerang organ tertentu atau menimbulkan adanya penumpukan toksin-toksin sehingga bisa merusak organ-organ tubuh kita. Nah, itu ya prinsipnya. Nah, ini untuk sistem imun ya, sebagai gambaran itu ada dua ya, non spesifik sama spesifik. Nanti masing-masingnya bisa dipahami di setiap pertanyaan slide-nya. Ini sebagai pengantar dulu. Baik, yang pertama ya, apa itu respon imun non spesifik? Nah, sekarang kita bahas yang non spesifik dulu, baru nanti yang kedua spesifik. Apa itu respon imun non spesifik? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, silakan di sini. Tadi Widi ya, yang kedua Vivi, silakan. Vivi, mana Vivi? Ya, aku ada respon imun spesifik itu imun tubuh yang pertama kali akan berhadapan dengan agen infeksi terdapat secara alami di dalam tubuh sebelum terjadinya infeksi, tidak spesifik terhadap patogen tertentu dan rasanya singkat di dalam tubuh. Meskipun imun non spesifik ini mampu patogen dengan protein tubuh sehingga tidak ada komponen respon imun non spesifik lain, sel-sel fagositik, sel-sel non fagositik, protein komplement dan perubahan epitel. Cukup, Bu. Oke. Baik, untuk respon imun non spesifik ya. Jadi non spesifik itu artinya imun tubuh yang pertama kali ya, atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang alami. Jadi sebetulnya kita itu sudah dibekali, ya dibekali dengan sistem imun yang sifatnya non spesifik ya. Namanya juga non spesifik, artinya berlaku untuk umum. Jadi kalau ada zat-zat yang masuk dalam tubuh kita yang berbahaya itu ya non spesifik ini yang berperan sebagai penangkal pertama gitu ya. Tapi tidak spesifik terhadap bakteri apa, tidak spesifik terhadap virus apa. Jadi berlaku untuk umum gitu ya. Artinya untuk jaga-jaga awal jangan sampai nanti bisa memberikan penyakit lanjutan atau infeksi lanjutan. Artinya kalau memang kondisi respon non spesifiknya ini sudah mampu menangkal itu semua ya kita kembali sehat. Tapi kalau posisinya imun non spesifiknya kita tidak bisa menangkal itu semua ya akan terjadi sakit. Berarti butuh yang namanya treatment, butuh yang namanya perawatan kan begitu. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi secara alami itu akan terjadi pada saat kita terinfeksi. Itu tadi yang saya katakan di awal ya, prinsip dari vaksin itu menggunakan prinsip ini. Gimana caranya tubuh kita itu mengeluarkan antibodi, tapi terpaparnya bukan di virus yang berbahaya, tapi itu memberikan paparan yang sama ketika terinfeksi oleh virus yang beneran gitu. Karena diambil dari virus yang dimaksud tetapi dilemahkan supaya tidak menginfeksi beneran tubuh kita. Tapi tubuh kita mengenalinya sebagai virus yang memang menginfeksi, jadi bisa mengelabui tubuh kita untuk mengeluarkan antibodi tersebut. Jadi suatu saat nanti kita terinfeksi oleh virus beneran itu tadi ya, yang berbahaya, kita sudah punya penangkalnya yang karena terjadinya pengeluaran antibodi dengan vaksin itu tadi ya. Makanya biasanya beberapa vaksin itu akan memberikan respon di dalam tubuh kita itu misalkan demam ya, badan sakit-sakit. Itu hal yang wajar karena memang si imun kita ini
nganggapnya beneran gitu ya, tapi kan itu tidak memberikan efek yang berkelanjutan atau tidak menyebabkan penyakit gitu ya, jadi tidak perlu khawatir. Selama semuanya ditangani oleh dokter, ada pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya, kesehatan dan lain-lain. Biasanya kan dokter akan menanyakan ada riwayat penyakit apa, kemudian bagaimana sebelumnya dan lain-lain, itu semua harus jawab dengan jujur ya. Jadi jangan sampai sudah diberikan vaksin ternyata ada sesuatu yang memang seharusnya dia tidak diberikan vaksin karena faktor kesehatan yang mungkin tidak diizinkan gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga, harus ada konsultasi dengan dokter begitu. Nah, kemudian ya, jadi karena dia tidak spesifik itu tadi ya berarti responnya tidak begitu detail ya, artinya hanya singkat saja ya, dan kemudian tidak mampu untuk membedakan mana nih makhluk hidup yang bisa menginfeksi tubuh kita ini, apakah dia virus, apakah dia bakteri gitu ya, itu tidak secara spesifik seperti imun spesifik yang nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini apa saja yang masuk ke dalam respon imun non spesifik yang memang alami dalam tubuh kita? Ya, kita itu sudah diberikan bekal yang luar biasa ya dari Allah ya untuk melindungi diri ya. Ada yang disebut dengan sel-sel fagositik yang itu di dalamnya misalkan seperti makrofag, neutrofil ya, sel-sel dendritik gitu ya. Kemudian ada juga sel-sel non fagositik misalkan sel MAS, sel NK, dan protein-protein lain. Ya, jadi ini memang secara alami ada di dalam tubuh kita. Sesuatu yang patut kita syukuri ya, karena tanpa adanya ini semua mungkin sedetik kita sakit ya. Karena apa? Karena tidak ada penangkal awal itu. Kan nggak mungkin dong kita setiap saat divaksin terus kan nggak mungkin. Kita masih punya kekebalan walaupun sifatnya itu umum. Ya paling nggak buat jaga-jaga kan begitu. Makanya penting sekali kita harus menjaga sistem imun kita. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan hidup sehat, makanan yang bergizi, kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Karena antioksidan itu kan untuk penangkal radikal bebas ya. Jadi kalau kita itu terlalu banyak penumpukan toksin yang ada di dalam tubuh kita itu akan membahayakan sistem imun kita. Semakin drop ya. Ya, apalagi ada penyakit yang memang spesifiknya yang diserang adalah sistem imun seperti AIDS ya. Jadi virus HIV itu kan sangat luar biasa ya. Dia menginfeksi tubuh manusia, itu yang diserang itu langsung sistem imunnya yang dilemahkan oleh virus tersebut. Ya, bisa apa sistem imun kalau sudah dilemahkan begitu. Jangankan mau penyakit-penyakit yang super berbahaya, penyakit ringan aja mungkin sudah memberikan gejala yang besar gitu karena sistem imunnya ditekan oleh si virus tersebut. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ya. Jadi sistem imun non spesifik itu terdiri dari dua pertahanan. Ya, ada pertahanan pertama, ada pertahanan kedua. Silakan disebutkan saja dulu ya. Pertahanan pertama itu apa saja, pertahanan kedua itu apa saja. Jadi tubuh kita itu seperti rumah yang dilindungi oleh berbagai gerbang gitu ya. Jadi gerbang pintu masuk itu nggak selalu langsung imun kita, badan kita. Jadi harus melewati step by step ya, di mana di sana itu ada penjaga-penjaganya. Jadi kalau penjaga pertama kalah gitu ya, nanti masih ada penjaga kedua dan seterusnya. Jadi dalam hal ini tubuh kita memang ada upaya untuk melindungi dengan beberapa pertahanan yang berlapis gitu ya. Ada lapis pertama, ada lapis kedua. Baik, untuk yang menjawab yang pertama, yang kedua ini langsung saja satu mahasiswa saja ya kan, cuma tinggal nyebutin aja di sini yang sudah resen atas nama Putu. Silahkan Putu. Baik, sistem pertahanan yang pertama itu ada kulit, membran mukosa, rambut hidung dan silia, cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa, dan yang kedua itu ada inflamasi, sel-sel fagosit, dan protein antimikroba. Sudah cukup, Ibu. Oke, baik ya. Jadi pada tabel ini kalian sudah bisa melihat ya bahwasannya memang pertahanan tubuh kita itu ada yang sifatnya non spesifik, ada yang spesifik.
Kalau yang non spesifik ini ada pertahanan pertama, pertahanan kedua. Sesuatu yang mungkin kita anggap biasa aja, ternyata itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Apa? Kulit ya. Kita menganggapnya kulit selama ini kan untuk pemanis ya, apalagi kan kaum cewek nih ya paling suka kalau kulitnya itu putih, mulus kan gitu. Tapi ternyata kulit ini jangan sampai lupa karena mereka juga bagian dari pertahanan imun gitu ya. Makanya jangan sampai kita menghilangkan sesuatu yang memang penting ya. Penggunaan kosmetik yang tidak memperhatikan keamanan ya sehingga akan menghilangkan lapisan-lapisan epitel di dalam kulit kita. Padahal lapisan epitel itu yang membuat pertahanan pertama itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya lapisan epitel ya otomatis virus atau bakteri bisa langsung masuk di dalam tubuh kita. Ya, kulit yang pertama, yang kedua membran mukosa. Ya, yang ketiga rambut hidung. Nah, siapa nih yang nggak pede dengan rambut hidung ya? Saya malu Bu, ada rambutnya ya. Justru itulah ya sebagai pertahanan. Yang penting nggak over aja ya, sampai sampai panjang gitu ya. Artinya selama itu masih ada di dalam hidung kita kan nggak masalah. Toh semua orang kan punya, bukan sesuatu yang memalukan gitu ya. Ya wajar saja namanya hidung ya pasti ada rambutnya gitu. Jadi jangan sampai kalian mencukur hidung rambut sampai bersih gitu ya karena itu sebagai pertahanan yang akan menyaring debu-debu yang membawa sumber-sumber patogen itu udah nggak ada lagi bablas masuk sehingga akan masuklah ke dalam tubuh manusia ya ke paru-paru atau mungkin ke organ lain apalagi kalau sudah sampai ke darah udah ikut itu seluruh bagian tubuh kita bisa terlewati dengan dia bersatu dengan darah itu tadi ya. Kemudian cairan sekresi kulit dan membran mukosa. Nah, ini merupakan pertahanan pertama. Ya paling enggak dia punya tentara ini dulu deh untuk melindungi di awal. Baru kalau memang pertahanan pertama ini sudah nggak bisa menangkal ya kita masih ada pertahanan kedua gitu ya yaitu berupa inflamasi ya walaupun inflamasi ini sesuatu yang membuat kita nggak nyaman ya karena kan terjadi peradangan gitu yang kedua sel-sel fagosit yang memang alami dalam tubuh kita atau protein antimikroba ya yang memang dia memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba ini untuk yang non spesifik. Kalau yang spesifik itu merupakan pertahanan yang ketiga. Jadi ini pertahanan yang terakhir gitu ya. Mentok gitu ya. Kalau sampai tiga-tiganya ini dilibas habis oleh mikroba ya wassalamualaikum kitanya ya. Nggak ada lagi pertahanan itu semua. Jadi yang pertama untuk yang spesifik itu ada limfosit dan ada antibodi yang memang itulah satu-satunya kekuatan tubuh kita untuk menangkal itu semua ya. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kita lanjut satu persatu kita bahas ya. Untuk pertahanan yang pertama tadi ada kulit, di mana di kulit ini ada lapisan epitel yang kita kenal sebagai jaringan epitel. Jadi jaringan epitel yang memang alami di dalam kulit, mau siapapun manusianya, kulitnya pasti ada jaringan epitel. Ya kecuali kalau ada ini ya, accident, tapi biasanya kan dia akan tumbuh lagi secara normal gitu kan. Nah, kemudian di sini ada jaringan epitel yang memang itu alami ada di kulit dan fungsinya sebagai pertahanan pertama bagi tubuh. Nah, sekarang tugas kalian untuk menjelaskan bagaimana prosesnya si epitel ini bisa sebagai penangkal pertama bagi sumber-sumber infeksi yang mungkin bisa terpapar oleh tubuh kita, baik secara kimiawinya, mekaniknya, ya, atau biologinya. Oke, di sini tadi yang belum kebagian sama Teresia ya? Iya, Bu. Oke, silakan Teresia. Sebentar ya, Bu. Oke.
Jadi secara kimiawi yaitu produksi sebum atau kelenjar sebaceous yang menghasilkan sebum, minyak alami yang membantu menjaga kelembapan dan fleksibilitas kulit serta memiliki sifat antimikroba. Permukaan epitel pelindung, bagian tubuh yang pertama kali menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh, terdapat pada kulit, saluran mukosa, di saluran pencernaan, pernapasan, dan reproduksi. Perlindungan tersebut secara kimiawi yaitu respon imun dengan adanya asam lemak, pH yang rendah atau asam, adanya enzim pendegradasi atau pepsin dan lisosim, dan adanya surfaktan pada paru. Mekanisme kulit yang tidak rusak, pergerakan silia dan air mata akan dapat mencegah infeksi patogen, dan secara biologis mikroba normal atau flora normal pada permukaan dapat melindungi tubuh. Flora normal dapat berkompetisi dengan mikroba patogen untuk mendapatkan nutrisi. Sudah, Bu. Oke, baik. Bagian kulit ya, yang memang itu di bagian permukaannya itu ada jaringan epitel, itu disebut sebagai jaringan pelindung. Nah, kenapa pelindung? Karena merupakan bagian yang pertama kali ya untuk menghalangi kalau misalkan ada mikroba yang mau jahat sama badan kita ya. Jadi istilahnya dengan adanya lapisan pelindung itu tadi, dia akan menjadi pertahanan pertama ya untuk penangkal ya, paling enggak itu ditangkal dulu aja. Karena nanti si mikrobanya berhasil masuk atau enggak tuh pokoknya ditangkal dulu aja ya. Jadi ada gerbang pertamanya gitu. Nah, ini terdapat pada kulit ya. Selain pada kulit juga ada pada saluran mukosa, misalkan pada pencernaan, pernapasan, reproduksi atau organ-organ yang lain yang memang itu dilindungi oleh permukaan epitel gitu ya, karena ini merupakan jaringan penyusun yang sifatnya dasar ya, ada di seluruh permukaan tubuh kita baik internal maupun eksternal. Nah, pelindungannya itu seperti apa ya, tergantung nih, ada yang secara kimiawi, mekanis, dan biologis ya. Kalau kimiawi itu biasanya respon imunnya itu dengan adanya asam lemak gitu ya, jadi pH yang rendah, kemudian adanya enzim pendegradasi, misalkan seperti pepsin, lisosim, itu kan pada sistem pencernaan ya, dan adanya surfaktan pada paru-paru. Nah, ini secara kimiawi. Nah, secara mekanisnya bagaimana? Nah, ini mekanisme itu kalau misalkan kita kan kulit kita ini kan pasti akan terpapar oleh lingkungan ya. Jadi kalau semisal ada kondisi di mana kita harus bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat keras, nah itu kan menyebabkan kulit kita menjadi rusak gitu. Nah, supaya kulit kita tidak rusak, ya otomatis dengan adanya jaringan epitel inilah yang melindunginya. Kalaupun memang tergores atau mungkin ya terjadi accident gitu ya, nah itu kan tumbuh lagi gitu ya, walaupun mungkin ada treatment-treatment yang bisa membuat kulit kita tidak rusak gitu ya. Dan kemudian ada juga air mata. Nah, air mata ini juga bisa sebagai apa? Mencegah infeksi patogen. Itulah kenapa ketika kita tidak sengaja mata kita itu kelilipan gitu ya, atau terkena debu masuk, itu kan pasti mata kita berair. Nah, air itu kan itu bukan sesuatu yang apa ya, kebetulan ya, memang itu alami. Dengan adanya air mata itu hanya akan mencegah terjadi infeksi patogen. Siapapun dari kita pasti begitu ya. Kemudian biologis. Nah, kalau biologis ini biasanya yang kaitannya dengan mikroba begitu ya, tapi mikrobanya sifatnya yang normal ya, artinya memang yang aman untuk tubuh kita, yang kita kenal sebagai flora normal. Jadi memang ada alami di dalam tubuh kita yang untuk melindungi tubuh ya. Jadi tubuh kita sebenarnya bukan bebas dari bakteri sama sekali. Nah, misalkan bakteri yang ada di saluran pencernaan di usus besar, itu ada bakteri E. coli ya. Kalau dia ada di organ tersebut aman, karena memang tugasnya di situ ya, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan. Tapi kalau E. coli itu ada di darah, ada di lambung, nah baru itu tidak normal gitu ya. Kemudian ada juga flora normal yang ada di area kewanitaan ya, yang memang itu sebagai penyeimbang pH ya, yang itu bisa melindungi dari mikroba-mikroba lain ya. Dengan adanya si flora normal itu, dia akan berkompetisi ya dengan mikroba patogen sehingga si patogennya nyingkir gitu. Tapi syaratnya adalah tidak boleh berlebihan.
Karena kalau berlebihan itu berbahaya, ya. Misalnya seperti Candida albicans. Candida albicans itu normal ada di bagian kewanitaan, ya. Tapi nggak normalnya kalau jumlahnya berlebihan, karena akan menyebabkan berbagai jenis penyakit, ya, yang kita kenal sebagai keputihan, begitu. Jadi dalam hal ini sesuatu yang normal itu jangan dibuat lebih karena akan menjadi tidak normal. Itu alami ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi ada kimiawi, mekanik, dan ada biologis. Itu yang kaitannya dengan pelindung pertama yang ada di bagian kulit karena adanya jaringan epitel, ya. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, ya, tadi itu kan jaringan epitel yang ada pada kulit. Yang kedua inflamasi. Jadi inflamasi itu juga merupakan sistem pertahanan tubuh, ya. Walaupun dalam satu kondisi tertentu itu nggak nyaman buat tubuh, tapi itu sebagai tanda kalau tubuh kita tuh sedang berjuang, gitu ya. Jadi inflamasi ini kalau misalkan kondisi tubuh kita itu dibuat baik, itu maka akan berjalan dengan normal, ya. Akan ada masanya dia sembuh. Tapi kalau kondisinya tidak baik, bahkan treatmentnya juga tidak baik, justru akan berakhir infeksi, gitu ya. Karena dalam hal ini tuh tubuh kita sedang berjuang untuk mempertahankan supaya tidak sakit, gitu. Nah, inflamasi yang merupakan sistem pertahanan tubuh, ya. Nah, sekarang tugas kalian untuk bisa menjelaskan apa itu inflamasi dan bagaimana cara respon dari inflamasi itu untuk protektifnya dalam tubuh kita. Ya, ngapain tuh inflamasi dalam tubuh kita kok bisa dia sebagai sistem pertahanan. Oke, kembali ke awal ya. Silakan desak Mande Widi untuk bisa menjelaskan. Baik, Ibu. Jadi inflamasi sendiri disebut juga dengan peradangan yang merupakan sistem pertahanan tubuh, di mana respon protektif terhadap cedera atau kerusakan jaringan dari agen berbahaya seperti virus, bakteri, sel rusak akibat trauma tajam atau tumpul, suhu sangat dingin atau panas, terbakar dan bahan kimia, serta adanya autoimun. Contohnya itu rheumatoid arthritis dan lupus. Respon protektif tersebut dilakukan dengan cara menghancurkan atau mengurangi atau mengurung agen atau senyawa asing yang masuk agar tidak menyebar untuk mempertahankan Oke, sudah? cukup, Ibu. Oke. Ya, jam 12, Nak. Jam 12. Jam 12. Masih setengah 12 ini. Apa? Baik, inflamasi ya. Jadi tadi saya sudah menyebutkan inflamasi itu merupakan peradangan, sesuatu yang meradang gitu ya. Artinya kan bikin kita nggak nyaman. Tapi sebenarnya peradangan itu sebagai salah satu upaya pertahanan tubuh. Misalkan tiba-tiba tenggorokan kalian merasa radang gitu ya. Itu sebenarnya bukan sakit sebetulnya. Itu adalah tahap di mana tubuh kita sedang menyembuhkan diri sendiri. Tergantung treatment kita. Ya sudah tahu radang tapi kita membuatnya semakin parah gitu ya. Kayaknya radang itu kan berarti ada sesuatu yang panas, sesuatu yang bengkak gitu ya, identik dengan itulah, sesuatu yang memang tidak boleh kita sembarangan dalam memberikan perawatan begitu. Nah, karena dia ini merupakan sistem pertahanan tubuh ya, walaupun berbeda dengan sebelumnya, karena respon protektif ini terjadi ketika tubuh kita terpapar oleh sesuatu yang mungkin bisa merusak jaringan ya, misalkan adanya cedera ya, atau kerusakan-kerusakan yang memang itu disebabkan karena adanya agen yang berbahaya, misalkan seperti virus, bakteri ya, atau ada trauma-trauma yang disebabkan karena tertusuk benda tajam ya, atau suhu yang terlalu ekstrim dan lain-lain, terbakar atau apapun itu yang bisa menyebabkan jaringan pada tubuh kita rusak. Ya, itu secara otomatis akan mengalami inflamasi. Nah, respon protektifnya seperti apa yang dilakukan dalam tahap inflamasi itu?
Jadi inflamasi itu meskipun dirasa itu nggak enak ya, sakit, perih dan segala macam, itu ada proses yang dimana dia sedang berjuang ya untuk menghancurkan, untuk mengurangi, untuk mengurung ya, mengurung artinya supaya tidak nyebar kemana-mana itu si agen yang berbahaya tadi ya, karena kalau sampai nyebar kemana-mana habis semua ya organ kita dijajah oleh si sumber infeksi tersebut. Makanya dia rela si bagiannya tersebut tuh yang sakit, dia nggak mau bagian lain ikut sakit gitu ya. Jadi supaya tidak nyebar, tidak apa ya kemana-mana dan mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Nanti kalau sudah saatnya habis, hancur baru dibuang gitu ya. Jadi yang berbahaya itu adalah ketika inflamasi itu nyebar kemana-mana ya. Ada nggak berada dalam satu titik tertentu. Jadi kalau dalam titik tertentu itu selesai, ya mungkin hanya area itu saja yang sakit, yang lain sih tidak ya. Tapi kalau yang berbahaya itu sudah nyebar kemana-mana sehingga agen penyakitnya itu ya nyebar juga kemana-mana. Itu yang dihindari. Makanya jangan membenci inflamasi karena inflamasi itu adalah bagaimana tubuh kita itu mempertahankan ya supaya tidak sakit. Sakitnya itu karena penyakit ya, bukan sakit yang dirasa. Kalau sakit dirasa jelas inflamasi itu kan proses menyakiti diri sendiri ya. Artinya dalam hal ini ada proses di mana si tubuhnya itu akan merasa panas, akan bengkak dan lain-lain gitu ya. Oke, itu untuk yang inflamasi. Baik, sekarang dilanjut. Nah, ada yang disebut sebagai mediator ya. Jadi mediator dari inflamasi itu sebagai perantara. Terjadinya inflamasi itu apa saja sih di dalam tubuh kita yang bertugas sebagai mediator. Tanpa adanya mediator ini otomatis inflamasi tidak akan bisa terjadi ya. Jadi terinfeksi ya udah langsung aja jadi penyakit. Tidak mengalami apa itu inflamasi sebagai upaya untuk mempertahankan. Ya kalau sudah nggak tahan ya jadilah penyakit kan begitu. Tapi ya sebelum jadi penyakit harus mengalami tahap inflamasi dulu gitu. Syukur-syukur kalau berhasil ya. Nah, sekarang apa saja mediatornya? Nah, coba silakan di sini yang bisa menyebutkan mediatornya, Vivi silakan. Baik Ibu, jadi mediator-mediator inflamasi itu yang pertama ada vasodilatasi, yaitu prostaglandin dan nitrin oksida. Yang kedua peningkatan permeabilitas vaskular, histamin, serotonin, bradikin. Yang ketiga ada kemotaksin, seperti leukotrin B4, kemokin, misalnya interleukin. Yang keempat ada demam, prostaglandin, faktor necrons tumor. Yang kelima ada nyeri, prostaglandin dan bradikinin. Yang terakhir ada kerusakan jaringan, nitrit oksida, enzim lisosom neutrofil, dan makrofag. Cukup, Ibu. Oke. Baik, mediatornya itu tergantung dari peruntukannya ya. Mediatornya itu tergantung dari mau dibuat mekanisme yang sebelah mana kan begitu ya. Apakah dia dalam bentuk vasodilatasi, artinya dalam hal ini terjadi pelebaran pembuluh darah ya, atau terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler, atau terjadi kemotaksis atau aktivasi leukosit, atau terjadi demam, nyeri, atau kerusakan jaringan. Nah, inflamasi nggak enak semua ini ya. Jadi demam misalkan ya, demam itu merupakan salah satu media cara tubuh kita untuk bisa sembuh gitu ya, sebagai perlawanan gitu kan. Nah, di sini mediatornya apa saja? Ada IL-1, IL itu interleukin ya, jadi disingkat itu. Kemudian ada IL-6, ada prostaglandin dan lain-lain. Ini adalah mediator untuk demam. Nah, kalau mediator untuk nyeri, misalkan prostaglandin, bradikinin, ya itu juga merupakan bagian untuk upaya kita menjaga supaya tidak terjadi penyakit itu tadi.
Ya meskipun ini semua kondisinya nggak enak ya, nggak nyaman gitu. Makanya perlu upaya-upaya misalkan ketika suhunya terlalu tinggi ya kita nggak ada salahnya untuk menurunkan suhu. Karena berbahaya juga kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, apalagi sampai 39 derajat ke atas ya sampai 40, itu dikhawatirkan nanti terjadi kerusakan jaringan dalam tubuh kita ya. Atau nyeri yang tidak tertolong ya. Makanya sekarang kan sudah banyak ya obat-obat pereda nyeri. Tapi sebetulnya nyeri itu yaitu tadi sebagai sinyal gitu ya. Jadi kita boleh mengurangi nyeri gitu ya. Tapi nyeri itu sebagai tanda kalau misalkan tubuh kita sedang mengalami proses apa ya, infeksi gitu ya. Jadi kalau misalkan belum selesai ya nyeri itu ya belum hilang. Tapi paling tidak bisa dikurangi. Itu ya untuk mediator inflamasi. Nah, ada beberapa tanda-tanda inflamasi ya. Ada yang pertama itu rubor ya. Coba dari kalian bisa menjelaskan apa itu rubor ya. Dilanjutkan Vivi sudah Putri. Silakan. Baik, Ibu. Rubor adalah kemerahan, yaitu tahap pertama dari proses inflamasi yang terjadi yang diikuti dengan kalor atau rasa panas. Rubor itu adanya peningkatan aliran darah di area infeksi atau jaringan yang cedera akibat dari pelepasan mediator kimia tubuh, kinin, prostaglandin, histamin. Ketika radang timbul, maka pembuluh darah melebar atau vasodilatasi pembuluh darah. Jadi lebih banyak darah yang mengalir ke dalam jaringan yang cedera, sehingga menimbulkan warna kemerahan. Namun jika sudah berwarna hitam, dia tidak ada aliran darah atau kehilangan fungsi jaringan fungsioleasea. Sudah cukup, Ibu. Ya, rubor ya. Maksudkan suaranya. Rubor ini kalau dalam bahasa kita dia itu apa ya, kemerahan gitu ya. Makanya biasanya inflamasi itu tuh pasti akan berwarna merah. Beda dengan warna kulit yang lain ya. Karena memang dalam hal ini menjadi tahap yang penting. Kenapa dia harus berwarna merah gitu ya. Dan biasanya rubor itu diiringi dengan kalor. Jadi rasa panas. Jadi dia warna merah, panas pula kan. Jadi tahap yang memang ini tidak boleh terlewati gitu ya pada saat proses inflamasi. Nah, sebetulnya kenapa sih dia berwarna merah? Itu pasti ada maksudnya. Warna merah itu artinya apa? Ada peningkatan aliran darah di area tersebut. Memang sengaja darahnya dialirin ke situ begitu banyak dibandingkan dengan yang sehat itu tadi, bagian yang sehat. Ya, karena ketika aliran darah itu kuat di situ, diharapkan antibodi yang memang ada di dalam darah itu ya, sel darah putih itu akan menghempas ya sumber-sumber infeksi yang ada di situ itu. Jadi ketika adanya pelepasan mediator kimia ya yang dalam tubuh kita misalkan seperti kinin, prostaglandin, histamin itu diharapkan dia bisa mengurangi cedera yang ada di area tersebut ya. Tapi kalau misalkan kondisinya itu sudah menghitam ya, bukan merah lagi, ya artinya sudah tidak berfungsi lagi. Artinya aliran sudah terhenti. Ini yang berbahaya. Berarti area tersebut sudah tidak aktif gitu ya, rusak total gitu ya. Jadi memang harus hilangkan gitu. Jadi sudah tidak berfungsi dengan baik. Makanya kenapa dia berwarna merah? Karena memang upaya tubuh untuk memberikan aliran darah yang lebih kencang di area tersebut. Nah, biasanya sih diiringi dengan rasa panas gitu ya. Yang kedua, yakni kalor. Baik, sekarang untuk yang kalor, kenapa sih inflamasi itu harus panas gitu ya? Nggak nyaman di badan kita gitu. Perih segala macam gitu. Itu perih itu lebih ke nyeri ya, nanti ada sendiri. Nah, untuk yang tanda yang kedua, panas ya. Ini silakan Teresia untuk bisa menjelaskan. Jadi kalor atau panas yaitu rasa panas dan warna kemerahan atau rubor pada area infeksi atau sel cedera terjadi secara bersamaan. Rasa panas timbul karena jumlah darah
lebih banyak di area infeksi atau cedera daripada di area lain. Mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi atau mengirim lebih banyak antibodi dalam memerangi antigen atau penyebab infeksi. Selain itu, karena pirogen atau substansi yang menimbulkan demam yang mengganggu pusat pengaturan panas pada hipotalamus. Pirogen eksogen atau mikroorganisme patogen. Pirogen endogen atau alpha interferon dan TNF atau tumor necrosis factor. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Ini satu paket dengan warna rubor tadi ya, yang kemerahan tadi itu adalah panas. Jadi rasa panas warna merah pada area yang terinfeksi itu kan itu terjadi secara bersamaan gitu ya. Nah, rasa panas itu timbul karena apa? Ya karena dia kan mendapatkan aliran darah yang berlebih ya di area cedera tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kondisinya merasakan lebih panas itu ya. Nah, dengan adanya aliran darah yang lebih banyak ke area itu tadi, itu kan ada tujuannya yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Dia akan lebih banyak mengirim antibodi yang memang secara alami ada di dalam darah kita ya, untuk memerangi atau untuk mengurangi antigen atau penyebab infeksi. Jadi ada maksud gitu ya. Kenapa sih dia berwarna merah? Kenapa sih panas gitu ya? Karena panas itu kan karena ada aliran darah yang banyak ke area situ gitu. Nah, kemudian selain itu karena adanya pirogen. Jadi pirogen itu yang memang secara alami yang bisa menimbulkan demam ya kalau tubuh kita sedang terinfeksi gitu kan. Nah, dalam hal ini pirogen ini yang mengganggu ya pusat pengaturan panas pada hipotalamus. Secara normal kan hipotalamus kita itu bisa merespon kapan sih suasana lingkungan itu panas, kapan sih suasana lingkungan itu dingin, itu akan menyesuaikan supaya suhu tubuh kita tetap stabil ya, tetap normal. Tapi dengan adanya pirogen ini, wassalam itu semua ya. Jadi nggak bisa ngatur ya. Padahal kan harusnya lingkungannya kan dingin. Kenapa kok dia masih demam gitu? Karena memang karena ada zat pirogen itu tadi. Nah, pirogen itu berasal dari mana? Satu, ada yang bersifat eksogen. Dua, itu endogen. Kalau eksogen berarti kan dari luar ya. Misalkan dari bakteri yang memang menyebabkan demam itu tadi ya, jadi mikroorganisme patogennya. Kemudian kalau yang endogen ya memang ada dalam tubuh kita yang mengatur itu semua. Ada IL-1, IL-6, ada IL-11, ada alpha interferon ya dan lain-lain. Ini yang memang mendominasi ya terjadinya demam yang tanda kutip di luar pengaturan hipotalamus ya. Jadi rubor, kalor itu menjadi sesuatu yang normal gitu ya ketika terjadi cedera gitu ya. Tapi yang nggak normal adalah kalau sampai menyebar kemana-mana dan dalam waktu yang lama tidak sembuh-sembuh, justru malah menyebabkan infeksi-infeksi lain karena apa? Perawatan yang tidak tepat gitu. Biasanya kalau benar-benar itu disebabkan karena bakteri, itu harus segera diberikan treatment pengobatan, entah itu antibakteri. Kalau memang itu karena jamur, ya berarti anti jamur gitu. Oke, ini nanti silakan dibaca sendiri aja ya, karena waktunya sudah mau habis. Kita selesaikan saja untuk tanda-tanda inflamasi, nanti yang lainnya bisa kalian simak lagi ya, atau belajar secara mandiri. Yang ketiga adalah dolor ya, jelaskan tanda-tanda inflamasi yang ketiga ini. Oke, siapa ini yang belum tadi? Teresia ya? Teresia udah, Ibu. Oh udah, Widi. Iya, balik lagi ya, Putu, kok iya, Bu. Putu. Widi, Bu. Jadi silakan. Baik, Ibu. Jadi dolor atau nyeri itu merupakan rasa nyeri pada jaringan yang mengalami infeksi atau cedera. Rasa nyeri ini merupakan sinyal dari terjadinya gangguan tubuh yang tidak normal, disebabkan oleh adanya peregangan jaringan akibat adanya edema, sehingga terjadi peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti prostaglandin, histamin, bradikinin, yang dapat merangsang saraf-saraf perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri. Cukup, Ibu. Oke. Ya.
dolor atau kita kenal sebagai nyeri. Ya, jadi sebenarnya paket ya, inflamasi itu udah warnanya kemerahan, panas, dan nyeri pula kan. Jadi dalam hal ini bisa dipahami ya bahwasanya ketika terjadi inflamasi dari suatu jaringan yang mengalami cedera gitu ya, ini sebetulnya sebagai sinyal ya kalau tubuh kita sedang ada gangguan yang tidak normal ya, yang memang itu disebabkan karena si mikroba atau virus atau makhluk hidup yang lain lah ya yang bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, nyeri itu bisa terjadi itu karena peregangan jaringan ya. Karena adanya pembengkakan sehingga terjadi tekanan yang sifatnya lokal ya sehingga dapat menyebabkan rasa nyeri gitu kan. Karena kan ada saraf-saraf yang ikut terlibat di dalamnya ya. Jadi kita mengenalnya itu rasa nyeri gitu. Kemudian selain adanya peregangan jaringan ya karena adanya pembengkakan itu tadi, itu karena adanya pengeluaran zat-zat kimia yang itu merupakan mediator nyeri secara alami dalam tubuh kita. Misalkan seperti prostaglandin, histamin, ya, bradikinin yang memang itu dapat merangsang saraf perifer gitu ya yang di sekitar area inflamasi itu untuk dirasakan nyeri ya. Memang itu adalah proses yang alami yaitu rasa nyeri yang sebetulnya nyeri itu kan masih bisa dikurangi ya dengan mengkonsumsi obat anti nyeri gitu. Tapi dalam hal ini memang nyeri itu bukan sakit sebetulnya, itu sebagai sinyal atau sebagai tanda kalau tubuh kita sedang diganggu gitu ya dengan sumber-sumber patogen yang memang itu bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh begitu. Kemudian untuk mekanisme nyeri ini nanti silakan dibaca sendiri ya, bisa dipahami sendiri. Saya lanjut ke tanda-tanda yang keempat ya. Yang keempat ini sebetulnya gabung ya, saya gabung ini karena masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Yang keempat bengkak ya, yang kelima adalah fungsiolesa ya. Coba dari gabungan ini masing-masing bisa dijelaskan ya. Tadi dari Widi, sekarang Vivi, silakan. Baik, Bu. Jadi yang pertama pembengkakan ini disebabkan adanya peningkatan permeabilitas kapiler, yaitu peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium. Berikutnya fungsiolesa, yaitu pembengkakan yang disebabkan oleh adanya peningkatan permeabilitas kapiler, yaitu peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium atau cairan suspensi sel, area cedera. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kemudian, oke, saya cukupkan ya untuk yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian lain ya. Jadi sistem imun kita itu atau respon imun kita itu ya, selain ada pertahanan pertama tadi ya, berupa epitel pada kulit, kemudian ada proses inflamasi, itu juga ada sel-sel fagosit yang memang alami di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel fagosit itu juga merupakan sistem imun. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya di dalam tubuh kita dan apa saja jenisnya? Oke, ini silakan bisa dijelaskan oleh Putu ya. Silakan. Baik, Ibu. Sel-sel fagositik ialah respon imun. Makrofag, sel neutrofil, dan sel dendritik yang bersifat fagositik. Contohnya sel makrofag
Itu terdapat di semua jaringan tubuh. Sel makrofag dapat menghasilkan sitokin yang dapat merekrut sel-sel imun ke lokasi infeksi dan membantu proses peradangan atau inflamasi. B. Sel neutrofil itu bergranula dan bersifat racun bagi patogen. Terus sel ini merupakan salah satu sel imun yang pertama kali sampai di tempat infeksi. Sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Ada sel-sel fagosit ini juga merupakan bagian dari sistem imun ya. Yang memang sebenarnya banyak ya sistem imun kita ini sebenarnya ya. Jadi tidak perlu khawatir sebetulnya, tapi semua tergantung dari yang punya badan, yaitu diri kita. Bagaimana bisa menjaga itu semua tetap kondisinya baik, tidak drop gitu ya. Sudah tahu capek, sudah tahu butuh istirahat tapi tidak istirahat, udah tahu lapar tapi ditunda-tunda ya, udah tahu ngantuk tapi tetap aja ngelembur ya. Ya kalau ngelemburnya itu sesuatu yang memang urgent banget ya mungkin itu kan terjadi dalam 1-2 kali saja gitu. Artinya kalau sampai setiap hari kita harus ngelembur bahkan sampai tidurnya tidak sesuai dengan waktu yang dianjurkan untuk kesehatan, coba dikoreksi lagi yang salah tuh di mana gitu ya. Apakah memang pekerjaan kita atau kewajiban kita terlalu overload ya, atau memang kita yang tidak bisa mengatur waktu ya. Jadi sebisa mungkin hindari kita mengejar sesuatu, untuk mengejar sesuatu itu malam ya, karena malam itu kan waktu semua organ-organ badan kita istirahat. Jadi upayakan sekali sebelum jam 12 itu memang waktu yang baik untuk istirahat ya, karena itu pemulihan ya untuk sistem imun kita ini, karena mereka juga butuh istirahat, jangan dipaksakan ya. Nah, kalau mau aktif kembali baiknya memang sepertiga malam ya, jam 2, jam 3, jam 4 itu kembali lagi, itu on lagi ya. Jadi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi tidak membuat-buat dan akhirnya menzolimi organ-organ kita yang lain sehingga tidak bisa istirahat. Nah, itu salah satunya ya. Jadi bisa diintrospeksi lagi ya bagaimana kebiasaan kita ya, dari aktivitas kita, istirahat kita, makan kita. Dan dari segi makan aja itu harus dilihat tuh sehat atau enggak gitu ya, banyak sayurnya atau tidak, diiringi dengan makan buah-buahan atau tidak, atau begitu banyak makan karbo, atau begitu banyak cemilan-cemilan yang memang itu junk food ya. Nah, itu kan sangat tidak bagus ya untuk kesehatan tubuh, terutama antibodi kita akan terganggu gitu, sistem imun kita akan terganggu. Nah, dalam hal ini sel-sel fagositik ya, itu fagosit itu artinya dia akan menelan, menghancurkan. Hebat ini sebenarnya sel-sel ini ya. Jadi ketika dia ada di dalam tubuh kita, terus ada paparan dari makhluk-makhluk yang bisa menyebabkan patogen, ya sebenarnya nggak hanya makhluk hidup ya, bahkan ada benda yang sifatnya mati pun itu bisa masuk dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan paparan yang tidak baik secara fisik gitu ya, atau secara kimiawi. Kan kalau kimiawi kan nggak selalu makhluk hidup kan, atau zat-zat yang berbahaya atau toksik dan segala macam itu. Nah, kalau biologi memang yang sifatnya dia bernyawa ya, bakteri, virus, jamur dan lain-lain. Nah, ini mengenal istilah fagosit karena dia memiliki kemampuan untuk bisa memakan si patogen itu ya ketika dia masuk ke dalam tubuh. Dan dia akan menghancurkan ya atau mendegradasi yang itu menggunakan enzim khusus namanya enzim lisosom. Sehingga ketika dia mengeluarkan enzim tersebut, dia akan menghancurkan dan akan mengeliminasi si mikroba itu keluar dari tubuh gitu ya. Nah, ini mudahnya seperti itu. Tapi kadang satu sisi jumlah tentara dari sel-sel fagositik tidak imbang dengan bakteri atau virus yang menyerang gitu ya. Jadi kalah tentara begitu. Makanya perlu adanya bala bantuan begitu. Nah, apa saja yang masuk ke dalam sel-sel fagosit ya? Ada sel makrofag, ada sel neutrofil ya, ada sel dendriting. Nah, ini sebagian besar itu ada di dalam darah kita ya, yang ada di leukosit. Nah, itu silakan dipelajari lagi ya, bagian-bagian darah ini sudah saya sampaikan di materi Anfisman ya. Artinya memang darah itu selain sebagai penghantar sari-sari makanan di dalam tubuh kita ya, sebagai sirkulasi, juga penting dalam sistem pertahanan. Meskipun bukan eritrositnya. Kan kalau darah itu kan jaringan ya, yang terdiri dari sel-sel, ada sel darah putih, sel darah merah, ada trombosit, dan ada bagian-bagian yang lain. Jadi kenapa dia berwarna merah? Karena dominannya itu. Padahal kan ada sel darah putih kan ada.
Jadi terkesannya tuh merah semua, terkesannya eritrosit semua, padahal ada leukosit, ada trombosit dan lain-lain gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang lainnya nanti bisa dibaca lagi karena waktunya sudah pukul 12. Ini adalah mekanisme ya, bagaimana si fagosit itu akan menelan dan menghancurkan, ini anggaplah sebagai bakteri ya, supaya dihancur ya, dia harus melewati beberapa tahap 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tahap ini apa saja sampai betul-betul si bakteri tadi itu hancur berkeping-keping seperti ini ya. Tentunya ada langkahnya, ada caranya, dan ada enzim yang dikeluarkan supaya si bakteri tersebut lisis atau hancur ya. Baik, ini tadi yang kebagian tadi sudah putus terakhir ya, Teresia berarti. Iya, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Semua sudah kebagian. Sisanya silakan nanti bisa dibaca sendiri. Silakan Teresia sesuai dengan urutannya ya. 1, 2 itu apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, dan dijelaskan prosesnya. Baik, Bu. Jadi mekanisme fagositis yaitu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosiosit dengan cara mencerna mikroba patogen yang meliputi pengenalan atau recognition dan pergerakan sematosis. Ketiga yaitu perlekatan atau adhesion, keempat penelanan atau ingestion, kelima pencernaan atau digestion, dan terakhir yaitu pengeluaran atau releasing. Jadi pertama mikroba menempel ke fagosit, fagosit membentuk pseudopium yang menelan mikroba, selanjutnya vesicula fagosiotik yang mengandung antigen, vesicula fagositik bersatu dengan lisosom, dan mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagolisosom. Selanjutnya sisa mikroba dikeluarkan lewat ekositosis. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi paling tidak kalian memahami tahapan ini, bagaimana sih caranya sel-sel fagosit ini bisa menghancurkan ya, apapun itu yang bisa membuat tubuh kita sakit ya. Pokoknya zat asing lah ya, yang bukan dari badan kita sendiri. Nah, di sini prosesnya ya, itu dikenal dengan istilah fagositis ya, proses pertahanan tubuh yang disebabkan karena zat-zat yang berbahaya ya, entah itu sesuatu yang dalam bentuk mikroba atau virus atau zat-zat kimia atau apapun itulah ya yang tidak dikenali oleh tubuh kita, yang dianggap jahat itu tadi ya. Jadi pertama kali ya, mikroba itu dia akan menempel ke fagosit ya, seperti ini. Nah, lalu fagosit ini dia hampir mirip kayak amoeba. Jadi bentuknya itu fleksibel. Dia akan membentuk pseudopodium atau kaki semuknya ini, dia akan melingkari ya si sumber penyakit itu tadi. Ya, kemudian dia akan dibawa masuk ya ke dalam vesikula. Nanti di sini vesikula ini akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan lisosom. Di lisosom itulah yang nantinya akan menghancurkan gitu ya, sampai berkeping-keping seperti ini ya. Jadi ini adalah proses hal yang memang harus dilakukan. Jadi kalau nggak ada ini ya otomatis bakteri ini, kalau ini contohnya bakteri ya, itu tidak akan hancur gitu. Nah, kemudian setelah hancur baru dia akan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan artinya akan dibuang gitu ya, dan tidak berbahaya lagi. Itulah peran dari sel-sel fagosit. Jadi ada fase pengenalan ya, ini punya saya bukan ya ini ya. Kalau bukan ya berarti harus saya makan. Tapi kalau punya saya ya jangan dimakan. Masa makan selnya sendiri ya. Kecuali kalau memang terjadi kelainan autoimun gitu. Kemudian ada pergerakan dia akan dibawa ke bagian vesikula ya, kan ini membentuk pseudopodium seperti ini. Kemudian ada perlekatan ya, dan ada penelanan. Jadi perlekatan dan ditelan tuh ya, ditelan kemudian dicerna dengan adanya enzim lisosom, baru setelah hancur berkeping-keping baru dikeluarkan. Nah, ini adalah mekanisme fagositis ya yang dilakukan oleh sel-sel fagosit yang secara normal memang ada di dalam tubuh kita. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita.
silakan dipelajari lagi ya dari materi saya, walaupun tidak selesai tanya jawabnya sampai akhir karena waktu yang sudah selesai atau terbatas. Dan insya Allah pekan depan coba nanti diatur lagi waktunya untuk kita mengadakan kuis ya untuk biokimia, di mana yang kita belum lakukan kuis itu adalah apa ya, metabolisme protein, lemak, dan antibodi. Imunologi ya. Jadi ada 3 bab. Jadi silakan dipelajari sebaik mungkin. Semoga itu bisa membuat kalian sekalian belajar ya untuk sesi UAS nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Kalau cukup, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, ini mana nih kok nggak nyaut padaan? Oh, Alhamdulillah. ada yang keluar ya? Nah, Vivi udah keluar, Vivi. Vivi sholat, Bu. Oh, ya udah kita Sarah. akhiri dengan membaca hamdalah dan saya akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.